Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, DKM Masjid Jami' Baitur Rahim, Sukapura, Jakarta Utara. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara, setiap agama punya satu kitab yang dianggap suci. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Orang Kristen punya kitab Injil. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Konghucu punya kitab Susi Ngoking. Dan kita umat Islam diberikan Allah satu kitab, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim. Kenapa satu kitab dianggap suci dan apa kriterianya? Mari kita lihat. Kriteria satu kitab dianggap suci, pertama, kitab itu jauh dari intervensi manusiawi. Terjaga keorsinilannya. Jauh dari intervensi buah pikiran manusiawi. Al-Quran kita yakini dari mulai diturunkannya sampai sekarang, sampai kiamat yang akan datang tetap terjaga keasliannya. Kenapa? Allah sendiri yang menjamin, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu. Aku yang turunkan Quran, maka aku juga yang akan menjaganya. Itu sebabnya kita yakini Al-Quran sebagai kitab suci. Karena isinya jauh dari intervensi manusiawi. Iya Bu? Iya Bu? Apaan? Sok tahu loh. Satu tuh. Yang kedua, kriteria kitab suci, kalau isinya tidak bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Bagaimana mungkin satu kitab dianggap suci kalau isinya saling bertentangan? Kalau ajarannya saling bertabrakan. Satu ayat mengatakan Tuhan Esa. Ayat lain mengatakan Tuhan dua. Ayat yang lain lagi ngomong Tuhan ada tiga. Ini kitab keder. Satu kitab dianggap suci kriterianya kalau isinya tidak saling bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau ajarannya tidak saling bertabrakan. Dua. Yang ketiga, kriteria yang dianggap sebagai kitab suci diantaranya isi dan kandungannya sesuai dengan fitrah manusia. Begini, laki-laki senang sama perempuan, itu fitrah tuh. Pak, senang gak sama perempuan? Kalau ada yang bilang gak senang, saya curiga ini. Laki-laki senang sama perempuan, itu fitrah tuh. Perempuan senang sama laki-laki itu normal, fitrah. Maka Al-Quran menuntun. Lewat apa?
pintu yang disebut pernikahan. Aneh. Kalau ada satu kitab yang dianggap suci tapi melarang pengikutnya untuk nikah, ini aneh. Misalnya kalau jadi ustadz nggak boleh kawin, saya berhenti jadi ustadz mendingan. Sayang perabotan mubazir. Bagaimana mungkin satu kitab dianggap suci kalau isinya tidak sesuai dengan fitrah manusia? Contoh lain, makan dan minum, fitrah kita nih, manusia. Makanya dalam Islam tuh puasa dari mulai terbitnya matahari sampai terdengarnya suara azan maghrib. Selebihnya fitrah manusia. Kenapa? Makan dan minum itu fitrah kita tuh. Maka dalam Islam puasa ngableng. Apa puasa ngableng? Puasa nyambung. Puasa terus-terusan dari pagi sampai pagi lagi. Bukan cuma nggak boleh tapi haram. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana mungkin satu kitab dianggap suci kalau ajarannya tidak sesuai dengan fitrah manusia? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Karenanya Al-Quran kita anggap kitab, kita yakini kitab yang paling suci. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang tidak yang sesuai dengan fitrah manusia. Cuma masalahnya sekarang ini kita umat Islam meyakini Al-Quran sebagai kitab suci, pedoman buat kita. Fungsinya sekarang ini kita lebih banyak menjadikan Al-Quran cuma pajangan di rumah kita saja. Kita yakini Quran kitab suci. Kita yakini bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Segalanya ada dan dituntun dari Al-Quran. Tapi Al-Quran fungsinya sekarang ini lebih banyak pajangan di rumah kita saja. Mungkin siang malam tuh Quran di rumah kita baca. Siang malam pagi sore kita baca. Kemana-mana selalu kita bawa. Di rumah kita taruh di tempat yang paling tinggi. Kita kasihin minyak wangi. Mau kita ambil, kita cium dulu. Kita bawa penuh hormat dengan hati-hati. Tapi isi dan kandungan serta ajaran Al-Quran sering kita injak dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan fungsinya Quran cuma pajangan di rumah. Ajaran dan kandungannya kita injak dalam kehidupan ini. Sama juga begini, ada lurah, baru tumben dapat surat dari gubernur. Dalam isi suratnya gubernur bilang, lurah tolong carikan saya tanah di daerah Sukapura 1000 meter. Lurah baru tumben dapat surat dari gubernur, senangnya bukan main. Itu surat siang, malam, pagi, sore dibaca. Kemana-mana selalu dibawa. Di rumah ditaruh di tempat yang paling tinggi, dikasihin minyak wangi. Mau diambil, mau dibaca, dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kenapa? Lurah baru tumben dapat surat dari gubernur. Cuma pesanan gubernur nyariin tanah 1000 meter di Sukapura kagak dicari-cari. Satu saat kalau ketemu sama gubernur, tentu gubernur akan nanya, lurah, saya Pak Gubernur, udah terima surat saya? Udah Pak.
Terus bagaimana? Waduh Pak, surat Bapak siang malam pagi sore saya baca. Kemana-mana selalu saya bawa. Di rumah saya taruh di tempat paling tinggi, saya kasihin minyak wangi. Saya mau ambil, saya cium dulu, saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kata gubernur, bagus lurah, kamu bawahan yang taat sama atasan. Terima kasih Pak. Cuman ngomong-ngomong, tanah 1000 meter di Sukapura udah ketemu apa belum? Nah yang itu belum saya cari itu Pak tuh. Kata gubernur, bagus, mulai besok lu mutasi jadi lurah kebon kosong sono. Apa bedanya sama kita nih? Siang malam pagi sore tuh Quran kita baca. Di rumah kita taruh di tempat yang paling tinggi, kita kasihin minyak wangi. Mungkin mau kemana mana kita bawa Quran kecil tuh. Kita kasihin minyak wangi, mau kita baca, kita cium dulu, kita bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi isi dan kandungan ajaran Quran kita injak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada ayat antu'minuna billah wala tusriku bihi syai'a. Berimanlah kamu kepada Allah dan jangan pernah menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini ayat kita baca, tapi prakteknya kita injak-injak ajarannya. Berimanlah kamu kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Oh, mulutnya mantap banget kalau ngomong. Saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasak kusuk nyari mbah. Ini ayat dibaca tapi ajarannya diinjak-injak loh. Sholatnya menghadap Allah tapi dagangan mau laris ngadep dukun. Di sini ada yang kayak begitu. Yang mana orangnya? Sholatnya menghadap Allah tapi dagangan mau laris mintanya sama dukun. Kalau ada yang kayak begini, besok Fatihahnya diganti aja dah. Iya kana bodoh wa dukun nastain. Kemarin tuh ada orang di daerah Sukabumi ketangkep polisi. Tindakan pertamanya melecehkan kitab suci Al-Quran. Didudukin tuh Quran. Songong bahasa Jerman itu songong. Quran didudukin. Nggak lama tuh orang ketangkep polisi, orang laki bapak-bapak botak ketangkep sama polisi nangis. Apa ngakunya? Tuhan. Ini orang ngaku Tuhan. Begitu ditangkap polisi nangis. Lah Tuhan nangis. Rupanya orang penyakit, orang gila. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Sebab itu ini nilai iman. Jangan dicampur aduk. Jaga kemurnian iman. Saya katakan lagi, iman inilah modal utama yang menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia. Lebih-lebih kehidupan akhirat nanti. Alhamdulillah kita bersyukur. Lahir ke alam dunia sudah diberikan Allah karunia yang luar biasa utamanya. Karunia apa itu? Karunia iman yang ada di dalam dada kita. Karena itu jaga, pelihara, kuatkan nilai iman. Jangan sampai tercampur dengan sesuatu yang menyekutukan Allah. Saya mau masuk tentang akidah sedikit. Bu, ini soal iman. Orang mah, kalau boleh pidatonya pakai mah di Sukapura, boleh nggak pidato pakai mah nih? Boleh ya? Orang mah, mendingan amalnya dikit, tapi imannya benar, ini akidah nih.
Mendingan amalnya dikit tapi imannya benar daripada amalnya banyak imannya salah. Idealnya muslim imannya benar amalnya banyak. Ah, sekarang kita lihat. Iman itu tempat nyantolnya ibadah-ibadah perbuatan baik yang kita kerjakan. Kalau imannya salah, amalan-amalan kebaikan kita di mana tempat mau menyantol. Amalnya nguap, ngambang, ngawang. Ibu tahu ngambang? Tahu ngambang? Ya kayak yang di kali no. Kenapa? Karena imannya tempat menyantelnya salah. Amal kebaikannya tidak ada cantolan untuk dia bergantung. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustadz, agar kita bisa bersahabat dengan Al-Quran, maka kita harus lurus juga ya. Karena Al-Quran bersahabat dengan Al-Quran ternyata bukan perkara sepele. Al-Quran adalah kitab yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agar kita bisa dekat dengan Al-Quran, kita pun harus menjaga diri agar senantiasa berada di jalan Allah. Dan pemirsa demikian tausiah dari Kiai Haji Fikri Haikal.